penjelasan saya, Lela. Aku belum ngomong sama Lela. Satu-satunya Lela. Pincer. Yang Lela butuhkan saat ini adalah bantuan dokter. Bukan tangisan histeris kayak begitu. Iya, Tinja tahu. Lela butuh dokter, bukan butuh dukun beranak. Yoyo, ini semua gara-gara Yoyo. Yoyo nggak tahu pengorbanan saya sama Yoyo. Lela berani nungguin Yoyo sampai sembuh. Sekarang apa coba balasan Yoyo? Bener-bener, ya pengkhianat. Tinja. Yo, kalau kehadiran saya di sini mengganggu, lebih baik saya pergi. Cantika, jangan. Saya butuh support, saya butuh bantuan kamu untuk menghadapi ini, Cantika. Saya takut terjadi apa-apa terhadap Lela. Saya takut kehilangan salah satu sahabat terbaik dalam hidup saya. Maaf, pintu harus saya tutup. Tolong izinkan saya masuk, Suster. Saya adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kejadian ini, Suster. Maaf, Anda harus tetap di sini. Lela. Ini kesalahan saya. Salah saya. Kalau saja saya bisa meredam emosi kamu, ya kamu nggak akan seperti ini, Lela. Ya Allah. Kalau sampai ada terjadi apa-apa sama Lela, saya orang yang paling bertanggung jawab. Kamu nggak usah menyalahkan diri kamu. Situasi yang membuat semua jadi kacau. Gak tahu, di dalam tuh orang lagi sakit. Malah mesra-mesraan, bikin marah. Jaga omongan kamu. Saya sudah cukup merasa bersalah, kamu tahu. Jangan lakukan saya seperti penjahat. Ya malam. Ya sekarang berubah. Ya berubah. Pasti ini semua yang membuat kamu kan Cantika. Apa kamu nggak puas? Kamu diambil Yoyo dari Lela. Maksud kamu apa? Yo, apa sih yang dia bilang? Mudah-mudahan
udah nggak tahu lagi berapa bego. Tinja, ini gak ada urusannya sama Cantika. Ini masalah saya sama Lela. Kamu tahu? Cantika, jangan layani deh. Maaf Pak, Bu. Untuk saat ini pasien belum bisa ditemui. Permisi. Tuh kan, gua bilang juga apa? Betul kan, gua menang pasti. Nih, gua coba lagi ya. Bisi. Mampus lo jatuh. Makanya kalau jalan pakai mata, jangan pakai hidung. Iya, emang kurang ajar lo. Kalau main gundu jangan di tengah jalan dong. Nih, gua jadi korban nih. Tanggung jawab lo. Udah timpe aja timpe, hajar terus. Gimana sih gitunya bisa lawan lo? Bang Maran, tolong bang. Lo minta tolong? Boleh kalau gue tolongin. Asal lo menjadi pembantu gue. Iya, oke deh. Jadi, gue tolongin. Lo liatin ilmu gue nih. Gua buat pecerai lo pade. Berpencar lo pade. Gue jadiin balapan lo. Woi, bang. Curang lo Bang Maran. Orang salah belain. Mau lari kemana lo? Mau lari kemana ya? Lihat nih. Satu lagi nih. Ayo lo. Kakinya yaudah pulang dulu. Lela. Astagfirullahaladzim. Saya nggak nyangka kalau kamu akan separah ini. Lela. Lela, tangan kamu dingin sekali, Lela. Seandainya ada yang bisa saya lakukan untuk kamu, Lela. 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 Bangun, Lela. Lela, bangun. Lela. Kalau kamu nggak suka melihat saya berhubungan dengan Cantika, kita bisa bicara. Tapi kamu nggak boleh pergi dalam keadaan seperti ini, Lela. Lela. Lela, bangun. Bangun, Lela. 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 Pak, Anda sedang apa di sini? Suster, apa Lela bisa sembuh, Suster? Suster bilang sama saya, Suster. Lela kenapa, Suster? Maaf Pak, Anda harus menunggu di luar. Saya mohon Pak. Lela. Cantika! Cantika! Lepasin. Biarkan saya pulang. Kamu nggak usah menahan saya. Cantika, ini ada apa sebenarnya, Cantika? Apa salah saya? Apa yang terjadi? Saya nggak mau menambah beban rasa bersalah kamu sama Laila. Anggap saja ini semua salah saya. Kamu nggak usah takut. Saya akan mengganti semua kerugian yang diderita oleh Laila. Cantika. Cantika. Yo, si, yo.
Widya Sakti Mandraguna. Tepuk tangan buat Bang Baron. Kita saksikan atraksinya. Nih ya, orang-orang kampung, nih lo liatin ya, pakai biji mate lo, jangan pada berkedip. Lo liatin nih, air biasa, gua kerja nih air mendidih nih ya. Lo liatin tuh. Mendidih lo pada. Atraksi berikutnya. Nih. Ini apaan nih? Pisang itu. Pinter lu. Gua sangka lu pada bodoh. Nih, gua masukin kemarin nih air. Lo liatin nih berikutnya apa nih, Wah, mateng. Sayang, gua makan dulu. Masih panas. Lihat deh. Ada apaan tuh? Rame bener. Palingan Bang Baron lagi atraksi tuh. Atraksi apaan? Bang Baron sekarang udah jadi sakti. Balok es aja nih, dibelah jadi 2. Batu bata aja bisa dipecahin. Wah, penasaran nih gue. Nih, lo lihat lagi nih yang lain nih ya. Tangan gue. Nah, Aduh. Nggak apa-apa. tepuk tangannya. Oke. Wah, ini adalah atraksi. Woi. Mau lagi yang lain? Mau. Aja lo. Lo kata gua apa? Lo suruh-suruh. Bayar kalau mau. Oh iya, bayar. Oke. Codot, tar dulu. Biar gua kasih tahu ilmu gua berikutnya. Ya. Oh, jalan. Ayo bayar lo. Jangan pelangap-pelangap lo. Bayar. Masukin duit, buruan. Ngalong aja, masukin. Kemarin perasaan masih 2.000. Berisik lo, bayar. Baron, lu belajar ilmu hitam di mana? Cepet banget lu naik saktinya. Di mana-mana juga cepet naik, bensinnya cepet naik, sembarangan aja lo ngebacot. Yang ada juga muka lo hitam demek. Belum tahu siapa gue lo. Nih, gue kasih ilmu gue lo. Aduh. Macem lo sama gue. Wah, kasihan deh lu, makanya jangan sok. Aduh. Kenapa lu? Sakit. Berisik lo. Bang Baron, lagi ngapain nih? Berisik aja lo. Ganggu gue lagi nyari nafkah aja lo. Cari nafkah itu yang halal. Ini tuh namanya haram. Tahu? Berisik lo. Lu sangka lu siapa? Kiai? Mending gede jadi ustadz lo. Nyeramain gue lagi lo. Gue bilangin yoyo lu biar mampus sekalian lo. Bang Yoyo. Tahu? Lu sangka gue takut sama calon bos lo? Emang bacot lo mesti disumpul ya? Nih, lo rasain ilmu gue nih, Bang Baron. Terus. Saya... Jangan beraniin sama anak kecil. Ada bisa ya? Nah, apa lo? Emang gua takut sama lo? Segala cuman pakai bisa celana panjang aja, sama baju panjang udah belagu lo. Jangan sok jadi pelawan deh. Jangan bawa-bawa masa lalu saya. Saya bisa marah. Marah-marah aja mau gue pikirin. Lu juga dulu kayak anak kecil kayak dia nih. Apa-apa emak lo. Lu berlindung di bawah ketek emak lo. Ampe-ampe calon bini gue si Lela. Lo sakitin. Muke gile. Gue sangka takut sama lo. Diam. Aduh. Curang lo. Jangan mencekekan lo. Aku mau sana. Wah, ngomong lu, curang lu. Kurang ajar lu. Dong, jangan lari lu. Lu belum tahu siapa gue. Wah, teman-teman, ayo saudara-saudara kita lihat atraksinya. Dongo, lu sangka lu bisa jadi jagoan di mari. Nih, lo rasain nih, ponakannya bendok gue. Dia balik. Ada. Oh, bos.
lu kalah tuh, mampus. Udah biarin, gue dapat duit yang penting. Kuping gue hilang. Masih ada. Waduh, hampir kena gue. Dongo, curang lo. Mainnya kembalian. Orang ini buat lo juga. Bar, saya peringatkan sama kamu. Jangan pernah berani mencoba untuk mendekati saya lagi. Bahasa lu, tangan gue nih. Awas lu entar lo ya. Udah atuh Neng Gelis, jangan sedih terus. Belum tentu si Kasep teh jatuh cinta sama Laila. Kan yang dipilih jadi pacarnya si Gelis. Ya, mudah-mudahan deh, Bi. Kalau enggak, saya pasti bisa kecewa. Sakit rasanya kalau orang yang kita cintai ternyata telah mencintai orang lain. Sabar Gelis. Siapa ya? Malam-malam ada yang ngebel. Siapa yang mencet bel? Nggak ada orangnya. Iseng banget. Ada kado. Siapa yang ngasih kado tengah malam begini? Ini Gelis. Apa ya ini, Bi? Dari siapa ya? Aduh, Bibi juga nggak tahu. Buka aja, Gelis. Kamu akan mengalami nasib yang sama seperti ayam ini. Ih, nyebelin banget sih. Ini pasti Teddy. Bi, itu tuh, Bang. Aduh, Lah, itu rumah tetangga mah hidup semua, Gelis. Kok cuma rumah kita aja yang mati lampu ya, Gelis ya? Ih, pasti ini kerjaan Teddy. Ayo, Bi, kita cepat keluar dari sini. Ya, ayo. Teddy! Diam kamu! Jangan berteriak! Gelis, tolong Bibi, Gelis. Teddy, apa sih mau kamu? Apa kamu, Cantika? Kamu jadi ikut campur ya? Nanti giliranmu. Aku gak akan pernah puas menyakitimu. Sebelum apa yang aku ingin aku dapatkan. Ngerti kamu? Apaan sih maksud kamu, Teh? Diam! Gelis, tolong Bibi, Gelis. Jangan berteriak! Gelis, kamu belum puas meneror saya. Lepasin. Tunggu giliranmu. Jangan macam-macam kamu. Gelis, ngapain dong? Diam! Gelis, tolong Bibi, Gelis. Nih, gua lakban mulut lu. Sin, udah. Kamu teriak mulu. Apa sih maksud kamu? Pertanyaan bodoh. Hah? Bukannya kamu yang udah ngerjain saya? Seharusnya kamu sudah tahu, Cantika. Saya butuh surat pencabutan perkara itu. Dan satu lagi, kamu harus ingat, aku butuh harta kamu. Harta? Cepat, tunjukkan di mana harta kamu. Cepat. 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 Jangan! Ke sana. Sana. Ingat, kalau kamu berani lapor polisi, gorok lehernya. Saya bingung. Kenapa semua ini terjadi di saat saya menjalin hubungan dengan Cantika? Apa ini semua sebuah pertanda? Kamu jangan bicara seperti itu, nak. Allah itu tidak pernah memperingati umatnya dengan cara yang buruk dan menyakitkan. Terus apa yang harus saya lakukan, Bu? Saya sangat mencintai Cantika. Dan saya nggak mau menyakiti perasaan Lela. Ikuti kata hati kecil kamu, nak. Hati kecil itu tidak pernah salah.
Ngapain lu mau kutil-kutil daripada rapi kayak begokin? Lu mau ajakin dia pada ngamen ya? Kurang ajar lo ya. Bukan disuruh pada ngaji lo. Ih, Bang Baron sembarangan. Masa ngamen siang-siang gini emang ngamen bisa pakai rantang? Maaf ya. Bang Baron, siapa yang mau ngamen? Tahu orang kita mau jengukin Kak Lela di rumah sakit ya. Kok bilang-bilang sih? Ya Habibi, Atit. Kalau nggak kasih tau gue, lo nggak bilang-bilang sakit apaan? Aduh, rumah sakitnya di mana? Kasih tau nggak? Aduh, lagi mana dong, Le? Kurang ajar lo, gue bacok juga lo Iya, Bang Baron, jangan dong. Muka gila nih, lo nantangin gue, lo belum tahu kesaktian gue ya? Gue cocol juga ya. Nih, rambut lo nih. Lo kalau nggak kasih tau, gue tanyain juga lo. Jangan dong, Baron. Aduh, ntar berantakan. Urat sama urat cincin ntar kelihatan. Di mana? Ya, di rumah sakit Metropolitan. Rumah sakit Metropolitan. Lela. Lela. Bukan Lela. Ini kali ini rumah sakitnya nih. Gue samuk kan. Apa lo lihat-lihat? Di mana kamarnya ya? Keder gue. Apa sih? Di rumah sakit kaca semua isinya. Mau kemana? Dilarang jualan gua di sini. Muka gile lo asal aja ngebacot. Gue ini udah keren-keren kayak kemari ya. Pingin jenguk calon bini gue, si Lela. Siapa mau jualan buah? Nih buah buat oleh-oleh. Dasar bodoh lo. Bisa lihat KTP-nya? KTP? Orang kelurahan aja nih orang. Kagak sekalian SIM, lo tanyain. Gue ini Baron Alfonso. Orang paling keren, paling kaya, sama paling terkenal satu keramat asem. Kenapa sih? Gue mau jenguk calon bini gue nggak boleh. Gue beli nih ntar rumah sakit. Sekarang lo tanya situ tuh, ada nggak calon bini gue yang dirawat di mari? Lela namanya. Coba lo tanya. Tunggu sebentar. Baru jadi satpam galak lo. Gimana jadi pelokis lo? Gue cabut. Hoi, hoi. Makasih ya. Langsung istirahat dulu ya. Lela. Alhamdulillah. Saya mencari kamu kemana-mana, Lela. Ternyata kamu sudah sembuh. Lela, saya benar-benar takut, Lela. Saya takut terjadi apa-apa sama kamu. Kenapa, Yo? Kamu takut kalau saya tiba-tiba meninggal dan kamu belum sempat minta maaf? Lela, maafin saya. Kamu nggak perlu minta maaf, Yo. Kamu nggak perlu merasa bersalah. Kalau ada yang mau disalahkan, itu adalah saya. Karena saya sudah keliru mencintai seorang sahabat. Yo. Kamu bebas mencintai siapa saja. Kamu gak perlu takut. Pergilah, Yo. Tolong kamu jangan deketi saya lagi. Karena cuma ini satu-satunya cara supaya saya bisa melupakan kamu. Tapi Lela, Pergilah, Yo. Pergi. Makasih. Aduh, banyak angkat.
Alhamdulillah. Asik nih, kita bisa ngumpul lagi deh. Yoyo pasti seneng banget kalau dengar Kak Laila udah sembuh. Ih, anak-anak ini ngomongin yo lagi. Ai, duai. Tidak boleh ya. Yo itu udah berubah sekarang, dia nggak mikirin kita. Dia mikirin Cantika terus. Ya kan? Iya, Yoyo mah sekarang udah sibuk. Kayaknya dia sekarang udah mulai lupa dia sama kita. Iya gak? Mae. Hah? Dia nasi Lela. Apaan wadah mau kutil-kutil? Lela, ya Habibi. Nih abang dateng. Katanya Lela atit. Nih abang bawa buah lah. Buat jenguk Lela. Lela, ya Habibi. Abang dengar Lela atit. Aduh lah, abang bawain buah-buahan nih buat Lela. Buat jenguk. Baru abang petik dari kebon. Ih, lagian abang, ini rumah sakit bang. Abang mau dagang di sini, nggak boleh bang. Lagian kan abang, abang kan nggak punya kebon. Ngapain pasti boleh nyolong di rumah orang deh? Ah, wadah, barangan aja lo. Lo sangka gue kang buah? Lah, nih lo lihat. Abang bawa pisang. Abang ambil dari kebunnya Bang Encep Mas Luki. Mumpung orangnya kagak ada. Terus abang bawa kelapa muda. Biar panas badan lo cepet turun kata orang-orang tua dulu. Abang taruh di mari nih. Kok peluk-peluk lo? Ya, giliran gue kapan? Aku juga mau dong. Abang mau dong. Abang peluk, abang cium. Abang jangan teriak-teriak, ini rumah sakit, jangan deket-deket. Cium. Bang kangen biar cepet sembuhnya. Abang peluk. Iya, abang lari sini. Ah, diam lo. Pak Satpam, Pak. Jangan gua, Pak. Jualan di sini. Diam lo. Jangan teriak. Aduh, kacau tuh. Satpam bawa dekingan pelokis. Lah, lu kupas sendiri ya. Abang nggak sempet. Udah sana. Berangkat lagi ya. Baik. Dede, orangnya di mana, Dek? Oh, sana Pak. Ya sana Pak. Cepetan. Rumah sakit gak boleh berisik. Mas. Dasar ya bajingan lu. Teddy! Jangan lari, Ted! Teddy! Bangun! 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 Teddy, saya benar-benar nggak nyangka. Ternyata kamu masih berani mencoba untuk mendekati saya. Sayang, benar-benar sayang. Ternyata omongan kamu lebih besar daripada keberanian kamu. Jangan berani cuma di belakang. Sialan lu. Lu gilain gua takut. Hah? Tunjukin kekuatan kamu. Jangan berani cuma memeras dan menggertak perempuan. Dasar pengecut. Saya ini. Teddy, ini untuk kebohongan kamu telah menipu Cantika. Dan ini untuk kebohongan kamu telah memeras Cantika. Bajingan lu, lu rasain nih. Tadi.
telepon nggak? Bukan cuma telepon aja, Gelis. Si Kasep teh udah datang dari tadi. Udah datang? Iya, tapi Neng Gelis, jangan kaget ya. Si Kasep teh mau ngajak pergi Neng Gelis katanya. Pergi kemana, Bi? Aduh, Bibi mah nggak tahu atuh. Kemana aja, Cantika? Terlalu bahaya buat kamu kalau Teddy tahu kamu masih di rumah. Emangnya kamu ketemu Teddy di mana? Di proyek. Dia hampir mencelakakan saya. Tapi alhamdulillah saya bisa mengatasinya. Cantika, kamu harus menghilang untuk sementara waktu sampai Teddy berhasil ditangkap. Saya sudah lapor ke polisi kok. Saya mengkhawatirkan keselamatan kamu. Kita harus segera pergi. Saya minta tolong, Pak, Bu. Hanya untuk beberapa hari sampai keadaannya tenang dan Teddy ditangkap polisi. Kami tidak bisa nolak karena keadaannya memang berbahaya. Tapi bagaimana dengan bapak kamu? Kalau beliau tahu kamu menginap di rumah karyawannya. Bapak nggak usah khawatir. Bapak saya pasti akan mengerti dengan situasi seperti ini. Dan Bapak sangat mengenal betul pribadi Yoyo seperti apa. Mudah-mudahan tidak akan terjadi apa-apa, Pak. Baiklah, Satrio. Biar Cantika tidur di kamar bersama ibu. Bapak tidur di kamar kamu. Maaf, kami harus menghindari fitnah. Saya terima kasih, Bu. Yo, bapak mau bicara sama kamu, tapi tidak di sini. Yuk, kita keluar. Ya, apa kamu sudah yakin dengan pilihan kamu? Apakah menurut kamu Cantika sudah memenuhi kriteria sebagai seorang istri? Bapak nih ngomong apa sih, Pak? Saya sama sekali belum mikirin soal pernikahan, Pak. Bapak kenapa sih? Kok serius banget? Kayak ada yang membuat Bapak resah. Ya, setiap orang tua pasti berharap yang terbaik untuk anaknya. Bapak ingin kamu mendapatkan istri yang baik, sabar, setia, pengertian dan mengabdi seperti ibu kamu. Seperti ibu. Zaman sekarang susah, Pak. Cari wanita yang setia seperti ibu. Ibu itu wanita langka, Pak. Sudah dapat yang saya bilang tadi pasti aja sudah alhamdulillah sekali. Sebetulnya ada, Yo. Orang yang mendekati kriteria seperti ibumu. Siapa wanita itu, Pak? Kamu pasti sangat kenal. Dia adalah sahabat kamu dari kecil. Laila, Pak? Sepanjang hidup kamu, cuma dia yang selalu ada pada saat kamu menderita. Bahkan kata ibu kamu, dia selalu setia menunggu kamu sampai kamu bisa normal seperti ini. Juga waktu kamu sakit, dia selalu merawat kamu dan menangis untuk kamu. Laila mencintai kamu tanpa pamrih, Yo. Hampir separuh hidupnya dihabiskan untuk menantikan kamu. Iya. Laila seorang gadis yang baik, Pak. Baik sekali. Waktu saya belum seperti sekarang ini, banyak yang ledek saya. Tapi dia yang berjuang mati-matian nolong saya.
bantu saya. Dia melindungi saya. Nah sekarang pertanyaan Papa sama kamu. Dengan apa kamu mau menghargai semua pengorbanan Laila terhadap kamu? Ya Tuhan, kenapa orang-orang yang saya kenal hampir semuanya mendukung Laila? Lalu di mana posisi saya? Jangan-jangan mereka menganggap saya adalah musuh yang sudah merusak hubungan Yoyo dan Laila. Astagfirullahaladzim. Pelan-pelan. Buset dah. Pagi-pagi kayaknya udah setel banget. Mana nih? Ya, apa nggak gerah tuh pagi-pagi udah pakai jas? Iya. Banyak nanya lo. Dasi yang kayak kupu-kupu, Jang. Bang, Dasi nggak takut terbang, Bang? Iya tuh, Bang. Nora lo. Aduh, Bang Mara bener deh. Hari ini menggugah selera. Lihat aja tuh anak-anak, sepatunya sepatu bola, tapi kok kayak tukang batik, terus pakai jas lagi. Jadi antara tukang batik mau kawin tapi nggak tahu deh. Jadi ganteng-ganteng lucu, Bang. Berisik lo. Dasar Nora lo. Sirik aja lo. Ini namanya gaya steel doll. Tau kakak lo? Emang si Dongo aja bisa pakai tangan panjang. Gue juga bisa. Malah gue tambahin jas. Ini jas mahal banget, ratusan ribu. Mana bisa lo pada beli? Keren nggak gue? Ngomong-ngomong, calon bini gue mana ya? Kok kagak keluar-keluar? Iya ya. Tahu tuh dari tadi nggak keluar-keluar. Lampunya masih nyala. Jangan-jangan semalam Kak Lela nggak pulang lagi. Iya deh. Diam lah. Nggak pulang gimana? Sudah. Mobil siapa itu? Sudah. Udah keren banget. Mobilnya bagus banget, anak-anak. Topan kok kata orang kota mau beli tanah di mari. Apa sih lo? Ini kan mobil yang tadi. Orang dia mau beli tanah juga lo. Hai. Lela. Kok jadi begini? Lah. Ya sayang. Jangan menangis, jangan bersedih, semuanya akan berlalu. Anak yang baik selalu dilindungi, engkau akan tertawa lagi. Yoyo, si Yoyo, genaplah tersenyum. Yoyo, si Yoyo, sambutlah hari-hari dengan senyumnya. Yoyo, wow wow, Yoyo. Jangan